Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nugraha Wirawan dalam pelajaran matematika kelas 9. Oke, kali ini yang kita akan bahas adalah materi mengenai akar. Nah, kenapa sih akar ada di pangkat? Karena akar merupakan bagian dari pangkat itu sendiri. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya kita lihat di sini. Bisa akar 4. Berapa sih akar 4? Ya, 2. Akar 3, ya 8 akar 3 berapa? Ya 2. Nah, kenapa mereka bisa jadi gini? Nah, akar seperti ini, akar yang polos seperti ini adalah bernilai setengah. Jadi bisa kita tulisin seperti ini. Jadi bisa kita tulisin 2 maaf. Bisa tulisin. Nah, 4. Nah, si akar ini berubah jadi pangkat. Berapa? Akar itu pangkat setengah. Jadi kalau nggak ada nilainya di sini, berarti dia setengah. Kalau ini kan berapa nilainya? 3. Berarti bisa kita tulis berapa? 8. Nah, pangkat apa? 1/3. Nah, misalnya ada lagi akar 16. Ini 4. Berarti berapa nih? 2 juga gitu. Kok bisa? Ya udah 16 pangkat berapa? Lihat di sini. Di sini berapa? 4. Berarti 1/4. Kenapa kok dia hasilnya jadi 2? Nah, ini adalah seperti ini. 4. Lihat. 4 itu berapa kali berapanya? Berapa kali berapa? Dengan Nah, 2 kali 2 berarti bisa kita tulis 2 pangkat 2. Nah, tutup setengah. Nah, ada pangkat dipangkatin apa kemarin? Ya, kalau ada pangkat dipangkatin berarti dia dikali, berarti tadi 2 kali berapa? Setengah. Udah 2 kali setengah, ya udah habis 1. Berarti jawabannya adalah 2. Nah, yang ini juga sama ya. Nah, yang ini juga sama nih, yang 8. Nah, yang 8 ini berapa? Oke, sini ya. Berapa dia? 2 pangkat 3. Terus pangkat 1/3. Ingat ya, ada pangkat lagi diapain? Ya, dikali. Berarti 3 kali 1/3. Hasilnya berapa? 2. Oke, gitu ya, paham ya? Oke. Ya, iklan makan sebentar ya. Oke, jadi Pak, kenapa akar itu pangkat ya? Akar itu adalah pangkat yang berbentuk pecahan, makanya dia masih masuk dalam bentuk pangkat ya. Nah, itu ya contohnya ya. Jadi kalau akar kosong kayak gini nih, berarti dia akar setengah gitu ya, pangkat setengah. Kalau 1/3 ya, kalau lebih dari 2 ditulis jadi 3, 4, 5, 6, wajib ditulis di akarnya. Nah, itu adalah mengenai pangkat. Nah, untuk masuk pangkat ini kamu harus hafal yang namanya pangkat 2 dulu. Misalnya gini, akar pangkat 4 berapa sih? Nah, atau kamu harus hafal pangkat 2. Pangkat 2 berapa? 4. Terus berapa lagi? 2 pangkat 3. Nah, atau kamu bisa ngapalin akar 4 berapa tuh? 2 gitu ya. Akar berapa? 9, 3. Akar berapa lagi? 2, 3, 4, 16. Akar 16 berapa? 4. Nah, dan seterusnya. Nah, itu harus kamu hafalin. Kenapa? Kalau nggak dihafalin, kamu akan kesulitan menyederhanakan sebuah pangkat. Nanti kita akan membahas menyederhanakan sebuah pangkat ya. Nah, pangkat 3 juga sama, kamu harus hafalin. Misalnya akar 3 ya, 8 akar 3 berapa? 2 dan seterusnya. Nah, ini harus kalian hafalin, minimal akar 3 dan akar 2 yang wajib kalian hafalkan. Kenapa? Ya, karena ntar kita akan menyederhanakan akar. Paham sampai sini? Ya, kalau paham tinggal di back aja ya, dengerin lagi aja reviewnya. Oke,
kita lanjut menyederhanakan akar dulu ya. Nah, menyederhanakan akar ya. Nah, menyederhanakan akar itu, jadi di dalam akar itu kita sederhanain sampai dia benar-benar nggak bisa keluar lagi dari akarnya. Contohnya gini, 8. Nah, angka berapa sih yang bisa keluar dari akar atau angka pangkat setengah? Ya 4 ya kan. Berarti 8 itu 4 kali berapa? 8 4 kali 2. Berarti siapa yang bisa keluar dari akar si 4 ini? Berapa akar 4? 2 akar 2. Nah, ini bisa enggak disederhanain? Nggak bisa ya. Nah, jadi udah stop sampai sini. Stop ya. Ini adalah bentuk sederhananya. Jadi kita menyederhanakan akarnya sampai benar-benar di dalam akar itu tidak bisa disederhanain lagi atau tidak ada bentuknya lagi. Nah, contohnya lagi ya. Nah, contohnya lagi misalnya, oke, dihapus dulu. Nah, contohnya lagi kita ganti warna apa nih? Hijau. Nah, contohnya warna hijau lah. Kita ganti itu. Contohnya lagi misalnya akar 18. Nah, saya gini, di sini ada bilangannya. Nah, ada bilangannya. Ini berarti berapa nih? Ya, berarti gini. 18 kita sederhanain berapa kali berapa? 4 bisa nggak dibagi? 4 bagi 4 tambah 4 8 nggak bisa ya. Berarti 9, berarti 2 akar 9 kali 2. Akar 9 bisa nggak? Bisa, karena akarnya setengah ya. Berapa? 3. Nah, pas dia jadi 3, loncat ke depan dong, dia keluar dari akar. Pas ketemu di depan, harus dikalikan. Jadi 2 kali 3 akar 2. 2 kali 3 berapa? 6 akar 2. Nah, ini adalah bentuk terakhir dalam penyederhananya gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, akar 9. Nah, 9 bentar. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, oke, misalnya gini, ada lagi nih. Udah sampai sini paham ya dalam menyederhanakan. Pokoknya intinya dalam menyederhanakan akar adalah kamu tahu bilangan yang bisa keluar dari akar. Tergantung, kalau akarnya 2 berarti yang bisa keluar dari akar 4, 9, 25, berapa lagi? Kayak 49, terus berapa lagi? Pokoknya perkalian berulang dengan bilangan yang sama, kayak 3 kali 3, 4 kali 4 gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, jadi itu pertama. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan akar. Kapan dia bisa dijumlahin dan dikurangin? Nah, syarat dalam penjumlahan dan pengurangan akar adalah dalam akarnya nilainya harus dalam akar harus sama. Terus apa lagi? Nah, jenis akarnya juga harus sama. Nah, ini adalah syarat dari penjumlahan dan pengurangan akar. Kalau nggak sama, ya kalau bisa disamain, samain. Kalau tidak bisa disamain, berarti dia tidak bisa apa-apain. Oke, contohnya kita bahas. Misalnya gini, akar 9. Nah, misalnya nah 8 ya. Nah, gini. Nah, ingat, ini akarnya udah sama nih. Ini adalah akar setengah ya, akar polos ya, setengah 2.
Nah, dalam akar tidak sama, berarti harus kita samain. Nah, yang paling kecil siapa? Oh, 2. Bisa nggak sih 8 mendekati ini? Bisa. Berapa? 4 kali 2, berarti 4 kali 2 dikurang akar 2 ya. Jadi kita samain dulu nih dalam akar ini. Kalau nggak sama gimana? Nggak bakal bisa ditambahin atau dikurangin. Nah, harus kita samain dulu ya. Nah, ini harus kita samain dulu. Nah, sekarang akar 4. Karena akarnya udah kosong. Akar 4 berapa? 2. Dia lari ke depan gimana? Berarti 2 kali 2 ya. Akar 2 dikurang akar 2. Akar 2 punya siapa? Yang ini tadi ya. Apa nih? 2 kali 2 4. Akar 2 dikurang akar 2. Nah, kalau akarnya udah sama, ini udah sama, baru deh kita bisa jumlahin atau kita bisa kurangin. Langsung aja tulis akar yang sama. Ya udah, lihat di sini. 4 dikurang 2. Berapa 4 dikurang 2? Ya, 2 akar 2. Nah, ini dia bentuk dari penjumlahannya. Jadi ingat ya, syaratnya adalah harus sama bentuk akarnya. Contohnya lagi. Nah, ini bisa ditambahin nggak? Ini sudah tidak bisa diapa-apain. Kenapa? Syarat pertamanya lihat akarnya sama nggak sama. Ini akar 3, ini akar doang. Nah, kalau akarnya udah beda, udah dia tidak bisa diselesaikan. Udah, ini jawabannya. Kecuali, nah kalau ini kita hapus misalnya. Nah, ini kita hapus nih. Di sininya. Nah, ini bisa ditambahin nggak? Nggak bisa. Ini juga tidak bisa ditambahin. Walaupun bilangan depannya sama, dia tidak bisa ditambahin. Kenapa? Syaratnya tadi, akarnya harus sama dan di dalam akarnya juga sama. Masih bisa nggak disederhanain? Tidak bisa juga. Berarti ini jawabannya udah selesai. Nggak bisa diapa-apain. Paham ya? Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi seperti itu. Syaratnya adalah akarnya harus sama dan dalam akarnya juga harus sama. Misalnya gini. Nah, kalau kayak gini, kita sederhanain dulu dalam akarnya. Kenapa? Dia nggak bisa ditambahin ya, karena akarnya udah sama, tapi di dalam akarnya dia berbeda. Harus kita samain dulu. Gimana samainnya? Patokannya adalah yang paling kecil siapa? Oh, 3. Bisa nggak sih 75 dibagi 3? Oh, bisa. 75 bagi 3 berapa? Nah, 25 berarti 3 kali 25. 25 bisa nggak keluar dari akar? Bisa. Berapa? 5. Lari ke depan. Min akar 3 tambah, ingat ya, depan T2 kali 5 akar 3. Nah, min ini nilainya adalah 1 atau min 1, tergantung. Kalau ini ada min, berarti ini adalah nilainya min 1. Berarti bisa kita tulis adalah, nah ini udah sama nih, berarti akar ini jadi berapa? 10 ya. Ini jadi 10 ya. Nah, ini jadi 10 nih. Ini jadi 10, berarti min 1 ditambah 10 berapa? Oke, 9. Berarti ya, jawabannya adalah 9 akar 3 gitu. Ya, paham ya? Nah, ini kalau bilangannya ada 2. Kalau bilangannya ada 3 ya harus samain juga. Misalnya akar 8 dikurang ini 2. Akar 2 lah, yang gampang aja dulu ya. 3 kurang akar berapa nih? Nah, ini ada 3 bilangan nih ya. 2 akar 8 dikurang 3 akar 2 ditambah akar 50. Kita samain, siapa yang paling kecil? Oh, 2 nih yang paling kecil. Berarti kita samain dulu.
8 bisa nggak dibagi 2? Berapa? 4. 4 bisa nggak keluar dari akar? Bisa. Ya, berarti kita tulis 2 lah. 8 itu adalah 4 kali 2 dikurang 3 akar 2 ditambah 50 berapa? 25 kali 2. Nah, 4 keluar dari akar berapa? Ya, ingat ya, kalau dia keluar dari akar ketemu depan dikali, berarti 2 kali 4 akar 2 min, ini enggak diapa-apain tetap. Nah, ini keluar dari, nah ini 1 ya, ini nilainya sebenarnya 1 kali akar 25 kali 5 ditambah 5 akar 2. Udah, ini berapa nih hasilnya? 2 kali 4 8, berarti 8 dikurang 3, jadi diambil bilangan depannya aja, tambah 5 akar 2, berarti jawabannya adalah 8 dikurang 3 5 tambah 5 10 akar 2. Ini adalah hasil penjumlahan atau penyederhanaannya. Paham sampai sini ya? Nah, itu adalah bentuk dari akar ya, ini menyederhanakan. Nah, jadi kalau bisa juga nih, kalau misalnya 2 pangkat 3 ya kita review lagi, misalnya 5, berarti bentuk pecahannya gimana? Ini aja 2 3 per 5 gitu ya. Oke, sampai situ paham ya? Lanjutnya kita masuk ke bentuk soalnya. Nah, ini adalah soal-soalnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu di pilihan ganda buku paket kalian halaman 35, nomor 9 sampai 11. Langsung caranya aja, nggak usah pakai tulis soalnya. Nanti ketika masuk akan dikumpulkan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk sesi tanya jawab ya Zoom ya, silakan kalian login di link yang saya berikan untuk sesi tanya jawab. Kalau tidak usah ya. Oke, terima kasih.